Izin Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di ruang Zoom, apakah suara kami terdengar jelas dari sini Bapak Ibu? Saya dari Jakarta jelas. Baik, terima kasih Pak. Bagus sekali suaranya. Bapak dan Ibu, apabila ruangan di sini terlalu penuh, Ibu, apakah suara saya terdengar? Ibu, apakah suara terdengar? terdengar dengan jelas, Prof. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PhD. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Dr. Henry Togar Hasiholan Tambunan SEMA, Direktur Kelembagaan, Bapak Dr. Insinyur Ridwan MSc, Direktur Sumber Daya, Bapak Dr. M. Sopwan Effendi MID, yang kami hormati, Bapak Profesor Usman Chatib Warsa, Ketua LAM PTKes,
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumut, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI. Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumut, Ibu Dr. Mariuni M. Hum. Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Azhar SHMH. Ketua Satuan Pengawas Internal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Bapak Yuris Danilwan SE MSI PhD. Bapak Ibu Fungsional LL Dikti Wilayah 1, serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di ruangan ini ataupun yang mengikuti acara secara daring melalui virtual Zoom dan channel YouTube LL Dikti Wilayah 1. Puji syukur Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini melanjutkan agenda rapat kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 tahun 2021 dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Izin Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengingat narasumber kita yang hadir melalui virtual Zoom sudah terhubung dengan kita, Bapak Profesor Usman Chatib Warsa. Izin Pak Prof, apakah suara kami terdengar jelas? Alhamdulillah jelas. Jelas. Apakah terdengar? Saya dengar jelas di sini. Jelas, Izin Pak Prof Usman Chatib Warsa, apakah suara... Ya. Apakah terdengar jelas? Saya di sana. Halo? Apakah terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Jelas ya? Bapak dan Ibu. Saya Baik Bapak dan Ibu, para jelas, peserta Prof. yang kami... Suaranya jelas, Prof. Jelas ya? Iya, Prof. Dari MC nggak dengar. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Prof. Baik, hadirin yang kami hormati, Bapak Prof Usman Chatib Warsa akan memaparkan materi yang berjudul Implementasi Kebijakan Akreditasi Program Studi Kesehatan yang akan dipandu oleh Bapak Salahuddin SH selaku moderator kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Salahuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini masih berikannya kita kesehatan, begitu juga kesempatan untuk dapat kiranya mengikuti acara rapat kerja LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara tahun 2021 ini. Yang kami hormati Bapak Dirjen Dikti Kemendikbud RI, yang kami hormati Setdirjen Diksi, yang kami hormati Bapak Direktur Sumber Daya, yang kami hormati Bapak Direktur Kelembagaan, dan yang kami hormati Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 1 dan Ibu Sekretaris LL Dikti Wilayah 1 dan para pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 1 dan Kabak TU serta para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan untuk acara kita pagi hari ini yaitu implementasi kebijakan akreditasi program studi kesehatan yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Usman Chatib Warsa, dan alhamdulillah narasumber kita telah bergabung pagi hari ini dengan kita, dan untuk menghemat waktu maka kami bacakan kurikulum vitae dari narasumber kita yaitu Bapak Profesor Usman Chatib Warsa, yaitu riwayat pendidikannya adalah lulus Fakultas Kedokteran UI 1972, Mikrobiologi Klinik 1990, PhD dari Kobe University Jepang 1996,
dan riwayat pekerjaan Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran UI 1996 sampai 98, Wakil Rektor 1 UI 98 2002, Rektor UI 2002 sampai 2007, dan dari 2014 sampai sekarang ini adalah sebagai Ketua Lampetekes sampai dengan 2024. Kira-kira begitulah data dari Bapak narasumber kita, yaitu Profesor Umar Khatib Warsa. Dan pada narasumber kita Bapak Profesor Umar Khatib Warsa, kami persilakan untuk membawakan materi implementasi kebijakan akreditasi program studi kesehatan. Kepada Bapak Profesor, kami persilakan dengan hormat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Salahuddin MA sebagai moderator atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan syukur alhamdulillah berkat Allah kita dalam keadaan sehat dalam pandemi COVID-19 yang sangat buat kita jadi prihatin sekali. Saya pertama ucap terima kasih kepada Bapak Profesor Ibnu Hajar sebagai Kepala LLDT 1 Sumatera Utara yang saya sangat hormati dan banggakan. Juga salam hormat pada Prof. Nizam, Bapak Dirjen Dikti yang selalu membantu Lampetekes di dalam pengembangannya dan ikut mendirikan Lampetekes pada tahun 2010 sampai 2014. Yang saya hormati Sekdijen dari Vokasi, Bapak Dr. Hendry Togar, dan sahabat saya, Direktur Kelembagaan, Dr. Ridwan. Bapak Ibu sekalian, peserta Raker dari LLDT Wilayah 1 tahun 2021, pertama tentunya saya terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk saya sebagai wakil daripada Lampetekes untuk menyampaikan sesuai materi yang diminta oleh panitia, yaitu implementasi kebijakan aplikasi program studi kesehatan oleh Lampetekes tentunya. Saya gembira sekali melihat Bapak Ibu sekalian yang berada di kapal, dan saya menyesal sekali tidak bisa gabung di sana, walaupun saya ingin sekali sebenarnya bergabung, karena Toba bagi saya satu favorit juga yang sudah hampir lebih 20 tahun saya tidak ke sana. Insyaallah suatu waktu akan saya gabung dengan Bapak Ibu sekalian lagi di Sumatera atau di Toba khususnya. Bapak Ibu sekalian, Lampetekes sebagai lembaga yang berdiri pada tahun 2014 ini merupakan satu lembaga swasta non-profit yang harus melaksanakan tugasnya membantu pemerintah untuk mengendalikan mutu daripada prodi-prodi kesehatan. Jadi tugas kami sudah sangat jelas bahwa Lampetekes melakukan kajian pada prodi-prodi kesehatan di Indonesia yang pada waktu 2014 tim HAPEC yang pada waktu itu berdiri atas bantuan World Bank itu telah melaksanakan tugasnya melakukan aplikasi untuk 3.000-an prodi pada saat itu. Dan kami sangat bergembira bahwa seluruh pimpinan dari baik menteri maupun dirjen dan juga dari ketua Ban PT majelis maupun direktur telah membantu pelaksanaan Lampetekes ini. Dan kami juga gembira bahwa teman-teman para stakeholder di Sumatera, ya khususnya di Indonesia umumnya, mendukung kegiatan daripada Lampetekes ini, di mana para pendirinya adalah para OP atau AIF dari bidang-bidang kesehatan. Nah, untuk ini saya meminta waktu sedikit untuk menjelaskan apa yang bisa kami informasikan sebagai laporan kami juga kepada seluruh pimpinan dari universitas maupun dari fakultas dan prodi yang ada di
Sumatera Utara yang saya banggakan. Ya, saya memang kehilangan teman di Sumatera Utara, yaitu almarhum Prof. Khairuddin di USU yang telah lama kita bekerja sama, dan saya harapkan beliau juga diterima di sisi Allah. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai pendidikan tinggi kesehatan. Tentunya saya hanya spesifik pada kesehatan, karena kesehatan ini sesuatu yang jadi target daripada tim dari Lampitiges yang ditugasi. Kami tentunya mengacu pada aturan-aturan yang ada waktu itu sudah tentukan undang-undang Sisdiknas, undang-undang guru dan dosen, undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit, undang-undang pendidikan tinggi. Ini menjadi kekuatan dasar dirinya Lampitiges, undang-undang 12 2012, dan undang-undang 20 tahun 2030 mengenai pendidikan kedokteran, lalu juga ada undang-undang tentang 23 2014, apabila undang-undang tentang tenaga kesehatan dan keperawatan, dan tentunya adalah turunan-turunannya. Tujuan daripada pendidikan itu sendiri tentunya kita sepakati seluruhnya sebagai orang-orang yang bekerja, sebagai ahli yang bekerja di dalam bidang pendidikan, khususnya yaitu menghasilkan tenaga kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi targetnya adalah tentunya kita harapkan tenaga kesehatan di masa depan setelah adanya Lampitiges akan lebih baik, karena Lampitiges adalah mitra. Sekali lagi saya katakan mitra, bukan atasan, tapi mitra untuk dapat mendorong, memberikan harapan-harapan, dorongan kepada prodi untuk kita bisa menghasilkan tenaga-tenaga kesehatan lulusan yang lebih baik terus, dan juga mengharapkan secara nasional maupun internasional diakui di dunia kesehatan. Nah, mengenai tujuan pendidikan sendiri, barangkali kita sepakat juga bahwa untuk menghasilkan manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, lahir batin tentunya ya, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjaga warga negara yang menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, cinta Indonesia dan Pancasila, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Nah, sistem proses pembelajaran pendidikan tinggi ini tentunya sekarang berkembang dengan adanya program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, yang diharapkan tentunya adanya satu society 5.0 melalui revolusi industri 4.0. Ini sudah kita sadari karena perkembangan zaman, globalisasi, itu mengharuskan kita menciptakan tenaga-tenaga pendidikan yang lebih baik di masa akan datang, yang lebih kreatif, bisa mandiri, seperti apa yang diharapkan oleh stakeholder pemerintah kita. Bapak Ibu sekalian, tentunya tugas utama institusi pendidikan yang kita sama-sama lakukan, kerjakan, selain menyiapkan SDM untuk era industri 4.0 dan society 5.0, kita butuhkan proses utama pembinaan, pembelajaran, dan pencetakan karakter daripada anak didik kita sendiri. Kita harus anggap anak didik ini betul-betul jadi anak didik, karena mereka adalah orang-orang yang akan menjadi pengganti dari kita di masa-masa akan datang. Kita harapkan anak cucu kita akan menjadi lebih bagus di masa akan datang, lebih baik, lebih kreatif, sesuai dengan harapan, sehingga menjadi manusia SDM unggul dan sebagai pemimpin masa depan yang kita harapkan mendapatkan untuk menjadi Indonesia di tahun 2045 yang lebih baik. Lalu tentunya kesehatan, membangun SDGs yang lebih target yang dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Sekalian, institusi pendidikan tinggi kesehatan itu harus memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat sesuai perencanaan nakes secara nasional. Nah, sinilah sering kita bahas mengenai bagaimana produksinya
mutu produksinya. Dan inilah peran daripada kita semua di pendidikan tinggi dan peran kami di lembaga akreditasi yang memang bertujuan adalah sebagai SPMP untuk menjamin mutu secara eksternal. Bapak Ibu sekalian adalah SPMI, kami lebih pada partner untuk sama-sama kita untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan. Dan tentunya ini membutuhkan distribusi oleh pemerintah dengan pemerataan seluruh Indonesia. Dan ini selalu menjadi pembahasan karena banyak lulusan-lulusan khususnya dokter yang memang hanya kumpul di kota-kota besar, banyak besar di Jawa, kita kekurangan distribusi di luar Jawa, terutama di timur, di daerah-daerah yang di remote, di timur, dan kita sangat mengharapkan di kemudian hari dengan program pemerintah lebih bagus. Kita semua semangat bahwa Indonesia bukanlah hanya di Jakarta, bukan hanya kota besar, di Medan atau di Makassar, tapi juga harus bisa bekerja di area karena masyarakat kita membutuhkan tenaga kesehatan kita. Apalagi Lampetekes ini tidak hanya kesehatan, ini tidak hanya dokter, tidak hanya dokter gigi, tidak hanya perawat, tidak hanya kebidanan, farmasi, lalu kesmas, dan tentunya kita juga mengharapkan tentunya gizi juga akan lebih bagus. Ini semua adalah satu kerja yang harus kita laksanakan. Dan disinilah kita harapkan pemberdayaan daripada tenaga kesehatan di kemudian hari menjadi suatu tim yang bekerja interprofesionalisasi. Nah, kami hanya ingin mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh kesehatan di Indonesia saat ini di pendidikan sudah banyak yang mendekati pendekatannya adalah multidisiplin approach. Bersama-sama kita bekerja, tidak hanya dokter saja yang menonjol, tapi semuanya harus bersama-sama mendukung karena kesehatan itu adalah sesuatu yang tidak bisa hanya satu profesi, tapi seluruh profesi harus bersama-sama. Disinilah kita bangga bahwa Lampetekes dulu didirikan oleh waktu zaman Profesor Nuh sebagai menteri, dan waktu itu saya ingat sekali bahwa kita mengharapkan ada kerjasama di dalam sistem kesehatan. Dan ini bukan merupakan satu omong kosong. Ternyata apa yang dilakukan Indonesia ini sudah sangat diakui di lembaga internasional. WHO pun telah memberikan satu apresiasi kepada Indonesia bahwa Lampetekes juga bisa sangat efektif dan efisien. Dalam satu tahun bisa 700-an prodi dilakukan akreditasi, bisa juga ditekankan mutu yang berkualitas. Dan yang sangat penting buat mereka bekerja sama dalam satu sistem yang disebut interprofesionalisasi atau interkolaborasi yang sesuai pada harapan dari WHO pada tahun 2013 bahwa sistem masa depan daripada kesehatan adalah kerjasama, bukan satu persatu yang menonjol. Dan inilah merupakan satu fungsi produksi institusi pendidikan tinggi kesehatan. Kemampuan program studi menyelenggarakan proses pendidikan bermutu itu merupakan input yang selain inputnya kuat, juga prosesnya harus lebih bagus. Kemampuan sistem pemantauan mutu SPMI-nya harus bekerja, dan saya mengharapkan atau kita mengharapkan bahwa Lampetekes ini adalah salah satu tugasnya menggerakkan SPMI sehingga terjadilah continue quality improvement di dalam sistem kita. Jadi tentunya kalau saya harapkan ini atau kita harapkan semua bahwa proses ini akan menghasilkan output karena kita saling menjaga di antara tim SPMI dengan tentunya pimpinan, para direktur, dengan output yang kita harapkan akan bermanfaat dari kepuasan pengguna. Di sinilah ada tugas kami penilai eksternal untuk melihat, mendorong. Jadi fungsi Lampetekes sekali lagi Bapak Ibu sekalian adalah membantu mendorong supaya terjadi proses perubahan mutu. Sekali lagi bukan kita ini untuk sebagai satu tim yang seperti tentunya polisi atau seperti di pengadilan, jaksa, bukan sama sekali. Fungsi daripada proses akreditasi penilaian ini adalah sekedar melihat, memantau, dan menemukan apa-apa yang memang standar yang dibutuhkan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah yang memang
sistem pendidikan dan sistem akreditasi bahwa dalam pembelajaran dibutuhkan pembinaan, CPI-nya meningkat, tentunya PT merencanakan implementasi dana dan kurikulum, SDM, Sarpras, lahan praktek dan industri. Dan kita juga menciptakan budaya mutu pendidikan. Ini yang penting, budaya mutu ini. Bukan, sekali lagi, kalau kami dengar kemarin, saya senang sekali mendengar pemaparan dalam pembukaan dari Dr. Ridwan, Direktur Kelembagaan, yang memberikan informasi mengenai kondisi prodi-prodi di Sumatera Utara. Saya rasa memang mari kita bersama-sama untuk mengembangkan, dan kita juga melihat banyak juga masih tidak terakreditasi. Saya rasa marilah kita bersama-sama, ke akreditasi itu sekali-sekali lagi bukanlah merupakan satu lembaga yang hanya ingin menjatuhkan, tetapi harus fungsinya mendorong supaya ada pembinaan segi lainnya. Di penilaian dan pembinaan, kita melihat input, proses, outcome. Lulusannya tentunya kita harapkan seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu berkarakter. Siap RI 4.0 dan society masyarakat 5.0. Sekalian, sistem pelajaran pendidikan versus sistem penilaian lembaga akreditasi. Nah, ini juga kita selalu harapkan bahwa Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, karya masyarakat itu kan berjalan sesuai dengan harapan. Perguruan tinggi, jumlah mahasiswa yang ada, dan saya sangat prihatin kemarin mendengar bahwa ada mahasiswa di perguruan tinggi yang mahasiswanya tidak banyak. Saya rasa kalau kami mendengarkan dari rapat forum komunikasi dari LAM-LAM, dengan adanya lembaga akreditasi ini memang pada awalnya tentunya membuat ketakutan dari prodi. Tapi setelah kami dapat asupan bahwa setelah jalan, malah masyarakat itu banyak sekali mencari nilai akreditasi itu dan masuk dalam suatu sistem pendidikan tinggi setelah mengetahui adanya nilai akreditasi atau ranking akreditasi. Jadi akreditasi ini juga membantu proses dan membantu orang tua, mahasiswa untuk datang menurut mereka. Jadi hanya mula-mulanya memang sulit, tapi berikutnya ternyata ini pembicara ini adalah salah satu pimpinan daripada lembaga besar Indonesia yang membawahi pendidikan tinggi. Saya rasa apa yang dia beri asupan itu bahwa memang fungsi dari akreditasi adalah tentunya untuk memberikan keyakinan, kepercayaan kepada masyarakat. Nah, inilah yang kita harapkan tentunya kalau lembaga kesehatan LAM-P3 tentunya fungsi dari ada mendorong. Nah, kembali kepada nilai akreditasi itu. Kalau tadi kita lebih melihat secara besarnya bagaimana peran daripada pendidikan dan peran daripada akreditasi yang telah berdiri LAM-P3 ini pada tahun 2014 melalui surat Kumham. Kita operasi pada tahun 2015 dan operasional itu didorong oleh Profesor Nasir sebagai menteri, dan saya terima kasih bahwa pimpinan juga di Good waktu itu juga mendorong bahwa akreditasi itu merupakan alat untuk memantau dan menjamin mutu. Nah, ini yang penting dikatakan bahwa tujuan LAM-P3 khususnya untuk memfasilitasi prodi dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, Bapak Ibu sekalian, dan menjamin mutu pendidikan tinggi memenuhi kriteria WHO 2013. Ini saya katakan tadi, Bapak Ibu sekalian, pada 2013 ini WHO itu betul-betul mendorong sekali. Satu adalah pentingnya ada lembaga akreditasi yang akan mendorong mutu. Yang kedua, mereka juga mendorong adanya satu interprofesionalisasi kerjasama di antara para profesi, juga pada tahun 2013. Dan pada tahun 2016 ada suatu pertemuan global network untuk tenaga kesehatan, dan mereka mengatakan di situ bahwa akreditasi adalah sangat penting ternyata. Bukan hanya di dalam negara besar, pada seluruh negara, lulusan suatu prodi kesehatan di dalam kenyataannya sebagai profesi
harus mempunyai standar yang minimal sama. Lebih bagus lagi, lebih baik lagi tentunya, tapi minimal sama dulu. Sehingga pelayanan masyarakat untuk kesehatan diharapkan itu menjadi hal yang tentunya menggunakan. Apalagi dengan adanya banyaknya sekarang lintas negara, sehingga standar daripada kita, lulusan kita itu harus terjamin. Nah, ini terbukti dengan hanya sedikit informasi bahwa Lampetekes telah direcognize, diakui oleh lembaga internasional, yaitu World Federation of Medical Education untuk FK. Dan WFME ini dibentuk oleh WHO untuk menstandarisasi FK seluruh Indonesia, seluruh dunia. Dan alhamdulillah Indonesia dinilai dalam 2 tahun diikuti, mereka didatangi, dilihat cara-caranya kerja, kita mendapatkan satu kepercayaan. Artinya lulusan kita itu minimal buat mereka sudah bisa tentunya untuk kalau keluar negeri itu bisa terjamin Indonesia. Ini untuk FK. Untuk yang non FK kami juga telah mendapatkan dari APQR, ya kan, Asian Pacific Quality Regulation, merupakan lembaga dari APQN, Asian Pacific Quality Network, yang melakukan kajian juga pada seluruh sistem yang ada di Lampetekes. Dan setiap tahun kami harus melaporkan, dan tahun ketiga itu kita diuji lebih banyak lagi, dan di sanalah kami yakin mendapatkan satu usaha bahwa kita memberikan pada negara lain, pada dunia lain, bahwa Indonesia siap untuk go internasional dalam globalisasi. Alhamdulillah kita telah diakui sehingga lulusan-lulusan kita FK khususnya seluruhnya bisa ke luar negeri, khususnya ke Amerika, dengan mendapatkan kesempatan tidak perlu ujian pada awal-awal tahun di ICFMG. Jadi ini merupakan suatu hal baru karena WHO telah mengatakan bahwa lembaga akreditasi yang di negara telah direcognize dokter-dokternya boleh belajar di sana, tapi dapat jaminan dari kami, dari lembaga akreditasi. Jadi akreditasi memberikan jaminan kelayakan mutu pendidikan untuk peserta didik, pemerintah dan masyarakat. Bagi Lampetekes, pengakuan ini bermakna untuk pemberian kepercayaan masyarakat kepada program studi, institusi, dan organisasi. Jadi tanggung jawab kita tidak saja kepada prodi itu sendiri, tapi juga ini menjamin untuk peserta didik, pemerintah, dan masyarakat. Kalau di luar negeri kita tahu bahwa lembaga akreditasi itu adalah tidak wajib, tapi dia adalah lembaga-lembaga yang secara khusus itu pilihan, mau boleh, tidak mau tidak apa-apa. Jadi FK-FK di luar Amerika misalnya itu sudah voluntary, mereka bisa. Tetapi walaupun voluntary, semua mengikut akreditasi. Kenapa? Karena untuk melanjutkan sekolah di pendidikan, mereka harus dijamin dengan akreditasi nilai akreditasi. Untuk bekerja di masyarakat, dia juga dilihat nilai akreditasi. Untuk mendapatkan dana dari bank, pinjaman loan, dia juga dilihat lulusan dari nilai akreditasi. Jadi sifatnya tidak mandatory, tidak wajib, Bapak Ibu sekalian, tetapi tetap mereka harus terjamin akreditasinya karena kesulitan di masyarakat implementasinya untuk melanjutkan sekolah, ambil spesialis, ambil fellows, mereka harus punya nilai-nilai akreditasi. Jadi saya rasa sampai kapanpun akreditasi adalah merupakan satu usaha daripada pemerintah, daripada profesi untuk bisa menjaminkan bahwa apa yang diluluskan itu adalah bagi lulusan yang sangat baik. Nah inilah barangkali Bapak Ibu sekalian, fungsi kita sendiri adalah sebagai entitas eksternal legal formal. Jadi kita sistem jaminan mutu eksternal yang memang kita harus melakukan penilaian mutu program studi meliputi aspek pertama tentu governance. Governance penting, visi kita mau jadi apa, bagaimana visi. Tanpa visi tentu kita tidak tahu mau kemana kita melaksanakan tugas kita. Oleh karena itu, rektor, dekan, kaprodi itu harus punya visi, mempunyai greget untuk ingin menjadi satu lembaga yang baik. Jadi saya sangat menyayangkan mendengar
bahwa banyak sekali disebut ini yang belum terakreditasi. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian, nanti akan terlambat karena begitu nanti lulusannya akan melakukan pengembangan ilmunya, belajar lagi, kemungkinan besar seperti di luar negeri sudah tidak bisa karena tidak terakreditasi. Jadi saya rasa ini satu dorongan. Kita menilai dosen, dan sekali lagi dosen itu penting sekali, tenaga pendidikan juga penting, mahasiswa kita. Kalau mahasiswa sedikit, berarti kita harus sadar bahwa kita harus perbaiki, karena kita harus lebih menarik. Karena ujung tombak daripada pendidikan ini adalah mahasiswa yang bisa berubah dari mahasiswa yang belum mendapatkan ilmu dari pendidikan tinggi, jadi mahasiswa yang berprofesi, yang bisa dijaminkan pada masyarakat bahwa dia punya standar yang cukup baik. Kurikulum, sarana dan prasarana, input tentunya sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sarana prasarana ini dulu saya masih ingat bahwa kita masing-masing fakultas mau sendiri-sendiri, mempunyai laboratorium sendiri, mempunyai dosen sendiri. Saya rasa dengan sistem yang baru, bahwa sistem kolaborasi, interprofesialisasi, ini juga sudah harus dimanfaatkan. Tidak perlu banyak-banyak laboratorium, tapi laboratorium yang ada itu canggih, laboratorium untuk praktikum dan laboratorium untuk penelitian. Nah, dosennya juga bisa mengajar di mana-mana, tetapi dia full time di situ, jadi full timer. Dan saya rasa hal-hal yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Dan kegiatan dan proses ini penting, ini kurikulum dan luaran, ya output dan outcome adalah sesuatu yang baik. Nah, saya ingin tekankan Bapak Ibu sekalian bahwa surveillance di lembaga akreditasi seperti LAMPTKes ini adalah surveillance yang di dalam Permen 5 2020 ini surveillance-nya penting. Jadi ada 3 tahapan dalam akreditasi. Pertama adalah tentunya mengumpulkan semua data, kan, baik itu evaluasi diri dan data-data yang memang harus dilaporkan karena data itu penting sekali untuk diketahui oleh dunia luar. Lalu menimbulkan motivasi, langkah-langkah konkret. Nah, setelah data ada, maka mulailah dapat evaluasi, yaitu penilaian, dilihat, dinilai. Nah, hasil sudah ada, bisa ABC, di Indonesia pakai ABC, karena di negara lain tidak lagi menggunakan ABC. ABC ini sudah ditinggalkan, yang ada adalah apakah lulus, terakreditasi. Kalau terakreditasi berarti prodi itu sudah cukup mempunyai standar yang minimal yang ditentukan oleh profesi dan negara. Nah, kalau juga lebih tinggi lagi untuk menjaga itu, maka ada disebut post accreditation process, surveillance. Kami sebut surveillance. Ini agak sedikit beda dengan surveillance di BAN PT. Surveillance di BAN PT itu kalau minta banding, baru dia lakukan survei. Kami tidak, karena kami ikuti di luar, seperti di ISO atau di WFMA itu mereka lakukan selalu surveillance. Jadi setiap tahun dicek. Nah, kami lakukan surveillance ini untuk mempertahankan dan mendorong prodi itu jadi rankingnya tetap lebih bagus atau jadi lebih bagus. Nah, kalau jatuh di surveillance ini menurun, maka kami akan mendorong, mengingatkan, malah kami juga akan melaporkan kepada pemerintah. Nah, surveillance ini penting Bapak Ibu sekalian, karena bagi yang C, itu kami lakukan setiap tahun. Walaupun kami gunakan online, laporan kami nilai semua, apakah menurun atau tidak. Nah, kalau yang B, itu bisa 2 tahun sekali. Sedangkan yang A itu 3 tahun sekali. Ini satu keputusan bersama dengan WHO untuk menjaminkan lulusan kita dan untuk memberikan kepastian kepada mereka bahwa prodi ini selalu terjaga. Jadi tidak hanya 5 tahun sekali baru sibuk untuk melakukan akreditasi, tetapi inilah yang disebut surveillance yang sebenarnya, yaitu penilaian, menjaga mutu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa prodi yang merasa nggak perlu disurvei. Sebenarnya agak salah, karena surveillance ini justru bisa mendorong supaya kalau yang C, insya Allah bisa cepat mengubahkan menjadi B, karena kami mendorong supaya minimal B lah, jangan C. Kira-kira begitu. Dan kalau bisa, tidak usah 5 tahun sekali, kalau bisa langsung menjadi B,
kita akan berikan satu arahan, silakan maju lagi. Setahun setelah itu bisa maju lagi. Jadi sama sekali tidak berarti survei ini memberatkan. Malah sebagai pimpinan, kalau kami sebagai pimpinan kita senang bahwa kita dinilai oleh pihak luar dan kita mendorong tim kita untuk selalu lebih bagus, karena tentunya pimpinan ingin mempunyai satu produk, mempunyai satu jaminan untuk masa depan dan satu nilai kredibilitas daripada pimpinan, yaitu prodi-prodi yang nilainya bagus. Jadi saya merasa bahwa memang ini untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi, dan langkah-langkah konkret. Dan yang diinginkan diulang-ulang dulu oleh Pak Menteri Mensekiti, bahwa tingkatkanlah budaya peningkatan mutu berkelanjutan, continuous culture ya, continuous quality improvement. Jadi timbulnya culture itu yang diharapkan, bukan nilai. Sekali lagi, saya masih ingat pada tahun Pak Menteri adalah Pak Bambang Sudibyo. Beliau mengatakan ya, kita tidak usah terlalu berpegangan pada nilai-nilai ranking world class, karena nilai world class itu kadang-kadang juga tidak memberikan satu dorongan yang baik. Tapi yang penting akreditasi. Itu beliau tekankan saya. Contohnya waktu itu beliau mengatakan UGM itu diakreditasi ekonominya. Bagaimana di tempat kamu akreditasinya mengenai itu? Coba lakukan. Saya masih ingat itu. Dan memang ternyata sekarang kami melihat di dunia ini nilai akreditasi lah yang lebih digunakan. Sehingga teman-teman lulusan FK yang mau belajar di Amerika sekarang dengan nilai akreditasi dari Lampitekes, dengan surat rekomendasi akan diterima di sana melalui tahapan-tahapan yang lebih akhir, bukan dari awal. Jadi kepercayaan pada akreditasi saya rasa. Jadi sekali lagi, kalau kemarin katakan oleh Pak Direktur Ridwan bahwa masih sedikit, masih banyak yang tidak terakreditasi. Saya rasa ini salah besar, karena akreditasi itu justru meningkatkan nilai-nilai jual daripada prodi Bapak Ibu sekalian. Percayalah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah terakreditasi akan lebih dikejar oleh masyarakat. Nah, acuan-acuan akreditasi tentunya dari mulai tadi tingkat tinggi sampai kami menggunakan standar Permen yang terbaru, adanya Permen 5 tahun 2000, Permen 3, Permen 5, dan Permen 7. Semua kita ikuti. Dan kami selalu dimonef oleh Ban PT, oleh MA Ban PT setiap tahun. Karena kami melaporkan pada Pak Menteri melalui Ban PT. Dan setiap tahun kami juga secara keuangan dilakukan penilaian oleh lembaga akuntan publik. Dan syukur alhamdulillah dapat saya laporkan Bapak Ibu sekalian bahwa kita sudah sejak 2016, 2017, 18, 19 telah menerima WTP. Jadi sistem kami dianggap cukup baik, dan kami juga telah menjaminkan manajemen mutu kami kepada ISO 9001-2015, dan saya rasa setiap tahun kita selalu dilakukan survei, ya, harus melaporkan kegiatan capaian segala macam. Alhamdulillah kami sampai saat ini hanya observer, sesuatu yang tentu tidak menentukan. Akan temuan minor, mayor tidak ada. Ya, pada waktu permulaan dulu ada minor 1. Ini juga bukan kami membanggakan, tapi mereka katakan suatu lembaga yang baru pertama kali meminta untuk dinilai oleh ISO, dan mereka cuma temuannya adalah yang minor, itu pun cuma 1. Dan ternyata yang minor itu setelah dilakukan tahun kedua dapat hilang, tinggal ada observasi, yaitu ada hal yang dilakukan boleh, tidak dilakukan. Jadi saya ingin katakan, marilah kita sama-sama meningkatkan masing-masing lembaga kita. Ini adalah reputasi daripada pimpinan, reputasi daripada
kita sebagai penyelenggara satu program. Rasa reputasi itu harus kita tingkatkan karena kita ingin mengembangkan terus, kita ingin meningkat. Sekarang kita memegang prodi, besok kita memegang fakultas, besok lagi kita bertanggung jawab kepada universitas. Mereka ini perkembangan inilah yang harus kita lihat. Satu hal yang saya rasa bukan hanya sekedar hal-hal biasa. Nah, saya hanya mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, ini adalah proses akreditasi yang agak berbeda dengan 5 tahun pertama, di mana ada fasilitasi. Dan fasilitasi itu berjalan 6 bulan. Fasilitasi itu memang yang terakhir diminta dihilangkan oleh MA BAD-PT, Majelis BAD-PT. Kami telah menghilangkan pada 5 tahun kedua ini, tidak ada lagi fasilitasi. Sebenarnya agak aneh sebenarnya saya mengatakan, tapi ya itulah kenyataan. Di luar negeri satu akreditasi itu dilakukan paling tidak kalau di Amerika kami lihat itu bisa sampai 2 tahun, ya kan prosesnya. Nah sebelum divisit itu harus dilakukan tentunya persiapan. Nah persiapan ini yang disebut adalah pre-accreditation process. Kami menyebut adalah fasilitasi, menyiapkan semua. Nah tapi ternyata kita ini selalu berpikiran negatif, dianggapnya itu adalah suatu proses konsultasi. Padahal kami lakukan dengan online dan memang ternyata setelah dihilangkan banyak prodi yang mengeluh dan merasakan fasilitas itu penting sekali. Tapi mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, kami harus hilangkan karena itu adalah permintaan daripada majelis pada menteri bahwa fasilitas ini sebaiknya dihilangkan. Tapi menjadi pendek jadi acaranya. Yang dulu 1 tahun itu bisa panjang, ya kan, 6 bulan, operasi sekarang hanya 2-3 bulan harus selesai. Saya rasa ini sebenarnya juga leveling itu harus dipikirkan juga karena kami merasa sekali bahwa akreditasi ini bukan momen utama, tapi satu kegiatan panjang. Sehingga kita bisa lihat international akreditasi itu bisa sampai 5 tahun. Bisa sampai berapa lama, karena hal-hal kecil itu perlu diperbaiki, perlu ini. Jadi memang sekali lagi akreditasi adalah tidak hanya penilaian, tapi adalah continuous culture quality. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan pada Bapak Ibu sekalian bahwa kita sekarang berubah langsung registrasi. Registrasi, ya kan, langsung asesmen kecukupan. Lalu ada tim validasi. Para senior-senior yang telah berpengalaman masuk ke tim validasi. Lalu masuki asesmen lapangan. Asesmen lapangan 14 hari, lalu validasi lagi. Jadi kami menggunakan katakanlah ini satu screening sehingga memasuki sidang majelis, ini adalah sidang terakhir. Untuk orangnya beda-beda ya. Jadi kalau dilihat ini di sini ada satu yang melihat, lalu masuk kemari ada 2. Jadi apa yang dikerjakan oleh asesor itu akan dinilai oleh validator. Dan terakhir di sini ini ada sekarang ini ada 9 anggota. Kalau dulu yang lalu 15, sekarang 9 saja ya, 9 tambah. Ini 8 tambah 1 lagi. Majelis adalah anggota masyarakat. Kami minta juga agar masyarakat. Nah, setelah ini keluar, akan segera 5 hari setelah itu biasanya SK keluar. Nah, SK ini akan kami kirim juga ke LLDT, ke kementerian, ya, ke Dikbud. Kami laporkan juga. Kami masukkan juga ke PDDikti. Kami kirim ke BAN juga. Jadi semua ketahui. Dan untuk mereka yang mau menjadi pegawai pemerintah, tentunya kami juga telah mengirim juga ke lembaga-lembaga kementerian tenaga kerja dan juga yang membutuhkan. Jadi kami hanya ingin mengatakan bahwa SK ini ternyata banyak dibutuhkan. Setelah itu sertifikat kami keluarkan. Setelah 3 bulan tidak ada permintaan banding. Permintaan banding ini biasanya timbul dan ini tidak terlalu besar. Biasanya hanya beberapa saja yang minta banding, yang kami senang sekali bahwa mereka sadar sekali bahwa banding ini penting, tapi tidak berarti mereka itu memaksakan keinginan. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, sertifikat sekarang ini akan kami gunakan juga
tanda tangan dengan digital. Jadi kalau kami lihat bank juga menggunakan digital dan kami coba mencari landasan hukumnya, ternyata memang bisa menggunakan digital signature. Kami mulai dengan 9 instrumen 9 kriteria ini akan menggunakannya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi ke kantor untuk dilegalisir sertifikat. Kami siang sekali karena melihat banyak sekali kalau musim-musim penerimaan PNS itu ada juga dari luar kota. Tidak hanya mau mengirimkan, tapi mungkin juga mau melihat kantor kami, menumpuklah di tempat kita. Sekarang mereka tinggal mengambil dari. Nah, setelah itulah baru kami setiap tahun yang C akan kami survei sebagai satu kegiatan survei. Kalau yang B itu akan kita lakukan 2 tahun sekali, ya kan? Jadi kalau baik, C kan sekarang baik itu setiap tahun. Mohon diisi saja karena ini bisa memberikan satu arahan supaya ini bisa cepat-cepat naik lagi karena bagus perkembangan apa yang disarankan oleh asesor telah dilaksanakan dengan baik dan kita lihat ada perubahan baik, bisa naik barangkali dari B jadi baik sekali. Dari baik sekali, saya rasa dengan sendirinya ada satu integriti daripada pimpinan untuk ingin maju lagi bisa menjadi tentunya unggul. Hanya unggul ini, karena unggul ini sangat tinggi, maka output dan outcome harus juga baik. Dan bagi mereka yang sudah mempunyai uji kompetensi itu kita harapkan juga bagus. Perlu saya berikan informasi Bapak Ibu sekalian, bahwa hasil dari Lampitegas ini sekarang menjadi rujukan Bappenas di dalam pengembangan sumber daya kesehatan, manusia kesehatan. Dan di sana dikatakan bahwa survei dia terhadap hasil Lampitegas 2019 bahwa Lampitegas telah melakukan akreditasi yang cukup besar dari 3.000 itu. Memang PTN itu banyak yang tinggi-tinggi, PTS perlu banyak didorong, apalagi kalau uji kompetensi. Jadi mereka melihat dan mereka mempunyai pegangan untuk pengembangan berikutnya. Jadi apa yang menjadi produk kita sekarang tidak hanya kepentingan prodi, kepentingan institusi, tapi pemerintah juga menggunakan itu sebagai landasan dasar-dasar penyiapan program pemerintah kita. Dan inilah yang menjadi harapan saya, harapan kami sebagai tentunya insan pendidikan. Marilah kita kembangkan ini lebih baik lagi, lebih bagus lagi karena kita akan bangga dan kita akan melihat bahwa hasil dari produk kita itu ternyata betul-betul menjadi insan Indonesia di masa depan yang kita banggakan. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai melihat proses akreditasi saat ini Bapak Ibu sekalian. Bahwa dari kebijakan-kebijakan yang kita laksanakan itu bahwa kami telah melakukan sampai tanggal 31 Desember 2019 itu memanfaatkan Permen 32 tahun 2016 dan 7 standar akreditasi. Tapi sejak tahun 2020, 9 kriteria itu menggunakan Permendikbud 5 tahun 2020 dan untuk registrasi sejak Januari 2020. Hanya kebetulan kriteria baru ini jalan terjadi COVID-19. Ini menimbulkan agak sedikit hambatan-hambatan. Kenapa? Karena memang proses jadi berubah dari hal-hal yang sudah biasa dilaksanakan menjadi perubahan. Dan ini menimbulkan juga kepanikan pada prodi-prodi. Sebenarnya tidak perlu panik karena apa yang dikerjakan sama saja. Cuman di dalam 9 kriteria yang baru ini dengan beda dan standar. Kalau di standar, ya kan, bahwa evaluasi diri mungkin kurang dari 10% nilainya. Di 9 kriteria ini bisa sampai 40-45%. Jadi artinya penting sekali. Dan kami sedang memikirkan mengikuti yang di luar negeri bahwa sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana Anda menuliskan apa yang Anda punya evaluasi diri. Dan evaluasi diri itu harus 100%. Sisanya kita akan lihat di PDDIQ, karena PDDIQ itu sudah memberikan informasi yang lengkap. Kami harapkan tahun 2023 informasi itu sudah begitu baik sekali. Accuracy-nya tinggi sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
Nah, sebenarnya makin lama kita makin seperti keluarga saja, masing-masing kita saling memperbaiki, saling mengingatkan, bukan gagah-gagahan untuk menilai, tapi kami memberikan meminta asupan mana yang sudah dipunyai. Marilah kita kembangkan. Nah, pembobotan instrumen itu pada output dan outcome, ya, pada kegiatan drama itu kan gampang. Bahwa apa yang kita kerjakan itu tentunya akan dilihat dari output dan outcome. Ini yang lalu Bappenas mengatakan bahwa mohon maaf, saya katakan bahwa PTS itu harus banyak didorong lagi. Nah, akan lebih banyak tertinggal dengan PTN. Saya rasa memang kami yakin karena memang suasananya berbeda. Yang satu dorongan budget pemerintah, yang lain tentunya kekuatan diri berbeda. Tapi sekali lagi saya apresiasi kemarin Pak Ridwan menyatakan ingin mendorong semua ini, ya, atau menggabungkan. Ya, kan ada 3 tipe. Ya kan, satu perguruan tinggi itu apakah dia harus otonom, ya, otonom, jadi otonom, transparan, accountable, dia harus otonom, harus transparan. Nah, bisa otonom, bisa merger, ya kan, bisa merger. Merger tidak saja di tempat yang dekat, tapi merger bisa yang jauh. Di luar negeri, PTN bisa dari Eropa, beda negara, beda island, misalnya Inggris dengan membuat satu universitas yang bersama-sama untuk lebih besar. Jadi niatnya itu bukan hanya kepentingan, karena pendidikan itu adalah non-profit sebenarnya. Karena itu yang penting adalah bagaimana lembaga kita, sementara kita mempunyai tanggung jawab, maka kita melakukan yang terbaik. Bukan sekedar hanya untuk hebat-hebatan, tetapi kita ingin membuktikan bahwa masyarakat beruntung memasuki satu lembaga yang bagus. Jumlah instrumen saat ini Bapak Ibu sekalian sudah ada, yang baru adalah 137, sudah disetujui oleh majelis, dan kami mentargetkan 82 sesuai dengan nomenklatur yang ada dari pemerintah. Ya, memang ada beberapa hal yang menjadi tarik ulur, misalnya saja ada teknik dokteran, teknik mesin, ya, kedokteran, kesehatan itu dilihat dari sisi tekniknya seakan-akan nomenklaturnya ada di teknik. Tapi satu sisi mereka minta ini harus ada di dalam kesehatan. Nah, ini memang sedang kami bahas. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai program-program diplom yang keteknikan medik segala macam, kita sedang mengharapkan tergantung daripada kebutuhan, karena mereka menganggap organisasi itu bahwa itu harusnya masuk ke dalam nomenklatur kesehatan. Nah, penilai kami juga kami kembangkan terus Bapak Ibu sekalian. Kami punya 1045, baru sebagian kami menggunakan training baru. Training ini memang kami ubah sedikit karena kami menggunakan training yang diharapkan oleh internasional, bahwa kemampuan asesor itu tidak secara administratif saja datang ke tempat, melihat ada SK-SK yang telah dipunyai, SK pendirian, SK pelaksanaan, ada aturan-aturan, tetapi lebih kepada proses belajar. Coba buktikan bahwa proses belajar di situ itu betul-betul baik. Buktikan bahwa mahasiswa puas menurut mereka. Jangan mahasiswa itu yang ketemu mahasiswa yang sudah disiapkan, tapi lihat mahasiswa-mahasiswa yang ada di lapangan. Apakah dia puas? Sehingga beberapa yang saya lihat di Liaison Committee of Medical Education di Amerika yang memberikan laporan tahunan itu juga mahasiswa. Jadi katakanlah BEM-nya itu, yang wakilnya itu melakukan tentunya penilaian. Apakah ada perubahan dari hasil akreditasi kepada implementasi. Dia memberikan asupan. Nilai-nilai mahasiswanya tidak berubah atau lebih bagus, sistem lebih bagus. Saya rasa memang mahasiswa bukan objek. Dia adalah subjek yang harus kita kembangkan ya, pada kepemimpinan masa depan. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu sekalian, bahwa asesor juga bukanlah jaksa, bukan polisi. Dan mereka tidak boleh mereka itu melakukan membanding-bandingkan dengan universitasnya mereka. Kalau itu dilaksanakan, mohon lapor pada kami, karena kami juga melakukan teguran-teguran
yang memang kami rasakan perlu kami gunakan. Maaf, ini kalau ada pertanyaan, kok ban PT dengan lam PTKes pada Permendikbud 5 tahun 2020 beda. Pertanyaannya sering bahwa ban PT automatically 5 tahun bisa tidak usah akreditasi lagi, kecuali ingin naik. Nah, bagaimana dengan LAM? Tidak hanya lam PTKes, LAM. Pasal 8 dikatakan di situ bahwa jangka waktu akreditasi program studi oleh LAM ditentukan oleh LAM. Jadi kami 5 tahun sekali memang harus akreditasi karena ini adalah ketentuan yang secara internasional bahwa akreditasi itu memang harus terjadwal dan mereka itu harus dipantau. Dan kebetulan LAM PTKes menentukan 5 tahun dan diwajibkan untuk ulang 5 tahun itu karena kami mengharapkan 5 tahun itu bisa saja supaya cepat lebih maju, meningkat. Karena itu kami dorong ke surveillance. Sehingga di surveillance itulah mereka bisa meningkat. Pasal 10, instrumen PS dikembangkan oleh LAM. Jika belum ada LAM dikembangkan oleh BAN PT. LAM dan BAN PT menggunakan data dari PDPT. Dan ini kami sudah melaksanakan dari 137 instrumen, semua telah dibahas, diperiksa oleh majelis, dan selama 1 tahun lebih dengan kita per satu instrumen itu harus spesifik. Jadi kita 137 macam prodi, kita selesaikan yang spesifik. Karena di dalam membuat instrumen itu harus ada orang ahlinya dari OP, ahlinya dari asosiasi pendidikan, ahlinya dari dosen yang kita anggap ahli, ahlinya dari masyarakat yang mengetahui. Nah, jadi memang pembuatan instrumen itu tidak murah. Ini ingin saya katakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa beban daripada kami itu tidak saja kepada pelaksanaan pada akreditasi, tapi pre-akreditasi proses. Dari mulai surveillance, dari mulai apa-apa yang harus kita siapkan, instrumennya, pelatihan asesornya, itu membutuhkan biaya. Karena itu apa yang disampaikan pada kami, biaya itu sebenarnya kami kembalikan untuk peningkatan kualitas. Jadi sama sekali tidak kami sebagai lembaga organisasi non-profit yang memang harus mengembangkan diri sendiri, di mana kantor tidak punya, sekarang masih kontrak, dan kita sedang mengumpulkan dana untuk bisa punya kantor sendiri karena sudah hampir 10 tahun kita kontrak terus, ya kan? Nah, ini yang kita ingin bantuan juga Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa terus berkembang, LAM PTKes lebih baik lagi pada masa-masa mendatang sampai 100 tahun Indonesia 2045 kami harapkan seluruh prodi-prodi itu ya kalau dilihat unggul semualah kalau bisa, sehingga kita bisa menjamin dan LAM PTKes juga lebih kredibel. Pasal 16 ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme akreditasi ditetapkan oleh LAM atau BAN PT sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 21 instrumen LAM ditetapkan oleh BAN atas usulan LAM. Ya. Jadi saya katakan tadi bahwa itulah semua kita dipantau dari luar. Kajian manajemen kita dipantau oleh ISO, Sukovindo, ya kan? Akreditasi proses internasional kita dipantau oleh lembaga internasional, oleh untuk kedokteran khususnya WFMA, untuk yang lain-lainnya oleh APQR. Seluruh prodi kita bermacam-macam semua itu sudah ditinjau oleh, dan kita harus melaporkan. Dan setiap tahun kami monef ke BAN PT untuk laporan ke menteri. Jadi semua itu adalah dalam rangka menjaga the quality, dan saya menekankan quality kita karena kita ingin mengirim produk kita, hasil kita, anak didik kita ke luar negeri nanti. Tahun 2025, ya kan? Saya rasa sudah terbukalah semua negara. Kita harus siapkan mereka untuk betul-betul berkualitas. Kita bisa bersaing dengan produk luar negeri. Jangan sampai dokter terlalu banyak dalam negeri masuk, kita sendiri tidak mau keluar, atau perawat kita yang keluar itu dinilai kurang bagus, atau tenaga bidan kita, tenaga gizi, kesmas kita. Saya rasa kita harus sekarang bangga kelihatan dalam COVID
ini, pemikir-pemikir Indonesia, prodi-prodi maupun universitas di Indonesia bangun dan memperlihatkan produk-produk yang lebih bagus. Kita perlu memang tantangan atau dorongan untuk maju, tidak tertidur oleh karena ketenangan. Baik, ini aja yang ingin saya sampaikan lagi. Pandemi membuat kita juga semua berubah, tentunya semua kita tahu. Lalu istilah kampus mereka ini kami sedang belajar banyak. Mohon sekali nanti bantuan dari juga tentunya dari pimpinan, karena kebijakan kampus ini bagaimana kita harus menilai segala macam, kita harus belajar banyak. Bapak Ibu sekalian, ya dengan pandemi C-19 ini kita semua work from home dan semuanya online, juga penilaiannya masih online semua. Hanya kita telah putuskan bahwa semua proses itu digunakan online karena masalah. Insya Allah nanti kalau sudah COVID menurun sekali, maka kami akan melakukan lagi tentunya tinjauan ke lapangan langsung. Karena apa? Karena memang Bapak Ibu sekalian, di internasional, pendidikan kesehatan profesi yang mempunyai tanggung jawab yang besar, itu harus dilihat di lapangan. Apakah betul semuanya itu dilaksanakan sesuai proses belajar mengajar. Ada pengalaman kami, ada satu prodi yang katanya mempunyai laboratorium lengkap ini. Kalau mau dilihat, wah tidak bisa dilihat karena kuncinya nggak ada, tempatnya terlalu jauh di atas di lantai, naik tangga segala macam. Sebenarnya bukan itu ya Bang, justru kita harus lihat betul apakah alat itu dipakai, apakah mahasiswa memanfaatkan mahasiswa. Sebaiknya tidak mau nilai. Kan walaupun di pintunya ditulis katanya, tapi kenyataannya di dalam belum tahu kita. Akhirnya masyarakat membanding atau masyarakat ini kan bahwa ada hal yang kurang bagus, kenapa dia bisa dapat nilai bagus, padahal kita sebagai masyarakat bisa mengetahui atau mendengar sesuatu yang tidak baik. Jadi kami bisa dapat banding dari masyarakat. Beberapa tempat ada mungkin selama 5 tahun terakhir pertama kita itu tidak itu banyak, mungkin di bawah 5, dan kita harus lakukan banding yang untuk dari masyarakat. Nah inilah barangkali Bapak Ibu sekalian, pandemi menimbulkan perubahan tentunya kan. Nah semua dengan IT, coba kita menentukan, pendiri kami memutuskan bahwa semua mengenai daring, tapi ada juga sebagian hybrid, masih ada hybrid. Kedokteran gigi, farmasi yang merasa harus dinilai kerja mereka, itu juga kita gunakan hybrid. Artinya kalau kondisi bagus kita akan mulai turun ke lapangan. Sehingga saya sangat apresiasi Pak Dirjen Dikti, Pak Nizam ini akan melakukan vaksinasi secara bersama untuk dosen-dosen dan tenaga kependidikan. Nah, insya Allah juga mahasiswa. Karena saya rasa memang untuk kesehatan itu mahasiswa harus turun ke klinik, ke laboratorium, ke lapangan masyarakat, harus turun mereka, dan kita harus melihat apakah itu dilakukan atau tidak. Nah ini yang kita sangat apresiasi kepada Pak Dirjen dan jajarannya. Jadi ini adalah prodi-prodi yang daring, ya kan, selain tadi FK, FKG dan farmasi, sarjana dan profesi, yang lain kebidanan, keperawatan, semuanya hanya selama COVID ini hanya daring saja, online saja, dan kami melakukan itu diberikan SK 5 tahun. Sedangkan bagi yang hybrid, FK, FKG, farmasi, kita pertama kali adalah yang online dulu, sama semuanya. Kita melihat bahwa SK-nya diberikan 1 tahun, bukan apa-apa, karena kami harus menjaminkan keluar bahwa betul-betul mereka itu seperti FK, yaitu harus memang, karena WFMA menyarankan bahwa hybrid yang paling bagus untuk profesi, karena profesi adalah tanggung jawab besar sekali, hasil pendidikan harus mencapai standar yang standar profesi. Setelah itu kami akan turun setelah COVID ini, SK-nya itu akan diberikan 5 tahun, bersama 1 tahun ditambah 4 tahun jadi 5 tahun. Jadi
yang begitu kami mengikuti apa yang menjadi concern daripada internasional. Jadi sekali lagi, Lampetegas ini tidak bisa main seenaknya saja, tapi karena kami selalu dipantau setiap tahun, harus melaporkan berapa banyak yang banding, berapa banyak yang bagaimana ini, bagaimana stafnya, bagaimana pelaksanaannya. Contohnya saja bahwa untuk kedokteran mereka mengusulkan setelah mereka melihat apa yang kita kerjakan di lapangan, asesornya mereka mengatakan, oh terlalu banyak seremonial di tempat kita ini. Ketemu rektor, ada acara. Ketemu dekan, acara juga. Ketemu kepala rumah sakit, direktur, ada juga acara. Dia bilang total, saya hitung-hitung dari 4 hari, 4 malam di tempat untuk melakukan tes itu, saya nggak melihat bahwa saya melihat jumlah seremonial itu terlalu banyak katanya. Wah, kurangilah itu. Kita nggak butuh seremonial. Nah, inilah kami kurangi sekarang. Nah, jumlah asesor kurang, 3 kurang, jumlah hari kurang, tambah 5. Karena kedokteran mempunyai fasilitas yang banyak. Karena tidak usah yang utama, RS yang lain coba cek. Bagaimana juga Kesmas, bagaimana lahan-lahan yang lain. Harus dilihat, tidak mungkin. Dan mahasiswa ajak bicara. Lihat risetnya, apa betul risetnya dikerjakan, apa betul itu malah ditemukan juga di situ waktu risetnya jumlah laporan risetnya banyak sekali sampai dia kaget sekali, bisa apa nih, ya kan? 12 SKS ini kok bisa sampai begini banyak risetnya, kapan dia ngajar, kapan dia meneliti, kayak begitu sampai mereka mengatakan ini perlu diawasi, bukan apa-apa karena produknya adalah untuk masyarakat. Dan inilah menjadi kenapa proses SK 1 tahun tadi, karena pendidikan tenaga kesehatan merupakan profesi, pendidikan profesi. Jadi begitu bicara profesi, ada standar profesi yang ditentukan profesi di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Tidak bisa seorang dokter menyuntik yang tidak sesuai dengan standar atau melakukan operasi yang seenaknya saja. Yang melakukan tindakan-tindakan diagnostik tidak bisa, harus dilihat. Dan itu harus dicapai menurut mereka, dilihat. Oleh karena itu, proses harus jadi panjang, ya, menumbuh kembangkan kompetensi profesi dilaksanakan melalui lebih dari 1 metode kita laksanakan. Kemampuan program studi melaksanakan proses pendidikan bervariasi sehingga perlu diverifikasi sertifikasi. Verifikasi penting sekali menurut dia, buktikan karena kamu akan menghasilkan profesi. Jangan percaya saja, ya, tapi buktikan. Tapi bukan kita polisi. Kita hanya melihat, tanyakan kepada alumnusnya apakah bermanfaat. Karena kami dengar juga ada lulusan di suatu daerah yang periksa tensi saja salah-salah misalnya. Bagaimana meriksa badan. Dan pada akhirnya kami tentukan bahwa 1 tahun pertama memang diberikan agar memudahkan administrasi sehingga lulusan dan penerima mahasiswa dapat dilaksanakan. Jadi inilah yang saat ini di zaman COVID ini berlaksana. Jadi yang dari keperawatan, kebidanan, sebagian farmasi, kesehatan masyarakat, gizi dan kesehatan lain. Sedangkan yang hybrid ada kunjungan juga nanti setelah tidak ada COVID, kedokteran gigi sebagian dari farmasi, jenjang akademik dan jenjang profesi saja. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya akan memberikan informasi mengenai hasil tumbuh kembang Lampetikes 2015-2020 sebagai tanggung jawab kami sebagai lembaga yang didirikan oleh Bapak Ibu yang mendorong pelaksanaan ini. Kami ingin mengatakan bahwa terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Tanpa Bapak Ibu sekalian tentunya Lampetikes tidak bisa berjalan seperti apa yang kita laksanakan saat ini. Memang banyak kekurangan, banyak tantangan, dan kami tentu merasakan banyak harapan kepada kita juga untuk masa depan. Ingin saya laporkan bahwa dari tahun 2015-2029, saya terima kasih Bapak Ibu sekalian ikut di dalam tim ini, bahwa kita bisa lihat dari vokasi, akademik, dan profesi, kita mempunyai jumlah-jumlah yang berbeda-beda tentunya. 15,5% itu mendapatkan A, ya kan? Yang terbanyak adalah di kedokteran, karena kedokteran itu ada spesialis, yang banyak spesialisnya, sedangkan FK-nya sendiri
masih ada beberapa dari 91 yang profesinya itu masih dapat C, terutama yang baru, dan ada yang di timur, dan sebagian besar PTS. Dan saya rasa yang ini harus tidak boleh lagi, harus didorong, apalagi sudah mendapatkan satu rekomendasi di WFFP. Kalau yang spesialis itu hampir semua A spesialis, karena di PTN dan sudah siap karena dia harus juga prudinya itu akreditasinya A, ya kan, atau tapi masih ada yang satu saya lihat yang C. Nah ini kita harus dorong, nggak boleh ini terjadi. Kalau nggak harus di stop, harus diambil alih oleh pemerintah. Kalau yang B kita sudah 60,7% Bapak Ibu sekalian. Saya terima kasih sekali ada Bapak Ibu sekalian. Cukup bagus. Nah kalau C ini yang kami sangat prihatin, masih ada cukup besar 23,6%. Nah kita bisa lihat yang banyak itu tentunya di vokasi dan akademik. Vokasi ya, ini vokasi ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Saya kasih lihat di mana di RLDT 1 kondisinya ya, berapa C, berapa A. Ya ini saya akan perlihatkan nanti kami melakukan kajian secara kan semua data di komputer. Kajian kebetulan salah satu kadif kami seorang ahli statistik, dia bisa melakukan kajian-kajian yang kita laporkan nanti keluar. Kami telah laporkan secara internasional apa yang ada di Indonesia, sehingga kita dengan COVID-19 ini kita juga bisa berpikir. Jadi kami total sudah melakukan 349, atau paling tidak kalau lihat PS-nya 3.054 sore. Ini adalah sertifikat yang keluar. Nah kalau kita lihat lagi, pada tahun lalu di mana sampai Maret kita masih menggunakan cara biasa, ya kan? Tiba-tiba setelah Maret itu ada COVID, kita berubah semuanya pada sistem yang semua online. Tapi saya rasa ini adalah RI 4.0, bagus juga. Kita belajar banyak di sana. Dan kita lihat dengan cara itu yang C sudah lebih kecil 22,7%. Yang B berkurang karena didorong menjadi yang A. Tadi kalau yang ini sudah 21%. Nah, tadi kalau kita lihat ini 15% dulu, ya kan ini 5 tahun, ini 60%, ini 23%. Tapi tahun lalu ini 1 tahun saja, ini sudah ada A-nya meningkat, ya kita bisa lihat gimana itu sudah ada dan kami apresiasi. Ini walaupun masih ada yang tidak terakreditasi juga, ya kan? Nah ini kita lihat. Ini jumlah program studi kesehatan berdasarkan bidang ilmu, Bapak Ibu sekalian, yang pada tahun 2014. Nah, kalau secara komputer lebih detail lagi ada 2084 yang bisa kita pelajari karena lengkapnya satu informasi. Maka kita bisa lihat kedokteran misalnya 12%, ya kan? Strategi sudah kita laksanakan. Kedokteran gigi ada 3%, ya maaf ini 3%. Sedangkan untuk keperawatan 28%. Ini adalah kebidanan 24% yang ikut dalam proses kami. Ini adalah farmasi 11%. Ini adalah kesertaan masyarakat 9% dari total 2084. Kemudian ada gizi 3%. Jumlahnya ini ya, jumlah prudinya. Lalu ini ada kesertaan lain yang kecil sekali ya. Dan ini kedokteran hewan, maaf ya, ini kesehatan lain. Jadi kami ingin memberitahukan inilah adalah. Nah, yang menarik ini Bapak Ibu sekalian, juga mungkin bahwa kemarin Pak Ridwan menyampaikan ada kami terima memang 223 prodi yang pada tahun 2014 ke 2019 yang terakreditasi oleh Lambertigas dari 2.844. Nah, tentunya ini Kanwil LLDK 1 ya, LLDK 2 ya, LLDK 3 Jakarta, ini jumlah yang sesuai kami. Ini Jawa Barat, 4, Jogja, 6. Ini kalau kita lihat ini Makassar ya. Nah, yang kesini lihat, ini bagus Bapak Ibu sekalian. Ini adalah Maluku, salah, cuma sedikit ini.
prodinya. Ini Papua ini, 14 ya Papua. Ini 13 ini Aceh ini. Aceh banyak juga ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana jumlah yang ikut akreditasi. Jadi mungkin Pak Ridwan bisa menggunakan ini Pak Direktur atau Pak Dirjen kepatuhan mereka di dalam melaksanakan akreditasi. Kami harapkan yang tadi dikatakan oleh Pak Ridwan sebanyak di LDG 1 saja yang tidak terakreditasi. Marilah kita sama-sama. Akreditasi adalah satu keberuntungan. Karena dengan akreditasi, masyarakat jadi percaya pada prodi kita. Dengan akreditasi, maka pimpinan daripada prodi maupun dalam struktur organisasi itu sukses. Kalau sampai tidak akreditasi, saya rasa itu adalah memalukan bagi saya karena waktu diberikan 5 tahun. Nah ini sekarang kita lihat LLDP di 1 nih ya, LLDP 1 maaf ya. Ini di Sumut ada 223, kedokteran ada jumlahnya 26, kedokteran gigi 8, kedokteran hewan tidak ada, perawatan 60, kebidanan 66, lalu farmasi 20, serta masyarakat 20, gizi 4, kesehatan lain, allied health ada 17. Bapak sekalian, saya tahu, tentu asupan apakah ini benar atau tidak, tapi ini yang kami dapatkan dari data. Ini kalau lihat dari ininya, dari distribusi studi kerja, ada diploma, ada 126, ya masih kuat diplomanya. Sarjana 89, sarjana 31, ada profesinya 22, S2 magister 10, doktornya 4, dan spesialis satunya 21. Saya ini. Nah, ini coba lihat. Di wilayah 1 ini yang kami dapatkan dari 223, yang A-nya adalah 12%, 1. Yang B-nya 52,9%, ya kan? Cukup bagus, ya kan? Ini, cuman C-nya masih tinggi, 34%. Nah, ini mesti didorong masuk ke B. Nggak bisa langsung ke A. Kan ini yang ada 1 yang tidak terakreditasi. Bisa saja mungkin miss. Ini jadi, dan yang menarik lagi, Bapak Ibu, sorry. Ini kita lihat bahwa nilai-nilainya ya, yang A, yang B, yang C ini ada farmasi, gizi, ada detail sekali ya. Nah, kalau yang kami data yang ini yang menggunakan instrumen 7 standar ya Bapak Ibu sekalian ya. Kami belum mempunyai, baru mulai yang instrumen 9 kriteria kan tahun lalu dan sedikit ada COVID itu. Jadi yang non profesi ini adalah diploma, sarjana terapan, akademik ya, sarjana magister. Kami kumpulkan gitu ya secara seluruh. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi dari nilai-nilai standar 1, standar 2, standar 3, standar 4, standar 5, standar 6. Yang sangat ini prihatin ini standar 4 Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nah, ini lihat. Ini adalah ini kedokteran ini. Kedokteran ya, masih di atas dia. Ya kan? Gigi, oh lebih bagus gigi. Ya kan? Ini di LGT ini ya, di tempat Bapak Ibu sekalian ini. Lalu ini keperawatan lihat sekali, ini ada yang rendah sekali. Ini rendah ini. Lalu ini lihat kebidanan. Nah, kalau ini adalah SDM nih. Ini SDM nih, standar 4 ini. SDM-nya kurang sekali. Ya kan? Di keperawatan. Dapat bapaknya harus didorong gitu. Kan kalau jadi kita nilainya kurang bagus karena SDM-nya berkurang. Nah, ini kebidanannya, ini untuk farmasinya, untuk gizinya ya bagus. Jadi kita concern sekali di sini, Bapak Ibu sekalian, ini 3 ini. Ya kan, bidang keperawatan, kebidanan, farmasi memiliki skor lebih rendah. Jadi kalau mau didorong
saya rasa ini aja nih diperhatikan. Kemudian kita tadi masuk kemari juga kita bisa lihat berapa jumlahnya itu digunakan sebagai data informasi. Nah, kalau kita lihat ini jaring-jaring ini, laba-laba ini, Bapak sekalian bisa kita lihat ini. Ini kan ada unggul, baik sekali, dan baik, Bapak sekalian. Nah, ini yang unggul ini kita lihat di visi misi, boleh. Lalu tata pamong, ya kan? Ini kita lihat ya. Kalau kita lihat ini adalah yang ini unggul-unggul ya, masih bagus. Ini mahasiswanya. Nah, ini yang 4 ini SDM tadi ini ya, udah agak rendah. Kita lihat yang jadi ini yang CC ini ada di sini, SDM-nya nggak bagus. Ini kalau kita lihat ini, maka kita bisa lihat ini agak rendah dia. Ini kurikulum, ini dana, ya dana kita bisa lihat di dana di sini agak rendah juga ya, lebih rendah lagi dari ini. Jadi, nah secara umum bagi prodi akreditasi C yang atau sebut baik sekarang dapat fokus pada peningkatan pada standar apa? SDM nomor 1. Perbaikilah SDM-nya. Jadi kemarin saya juga senang dengar kuliah Pak Ridwan. SDM itu marilah kita selesaikan bersama, ya kan? Artinya antara yayasan, rektor, fakultas, sama LDT, bagaimana mendorong SDM-nya itu. Carilah terobosan SDM-nya. Lalu dana, Sarpras ini kami temukan juga, yang 6 ini agak kurang. Jadi perlu didorong yang 6 ini ya dana. Sarpras ini ya kan. Lalu penelitian ya kan juga ini penelitian juga perlu didorong juga. Jadi kami menggunakan ini sekarang untuk seluruh sistem. Jadi kami bisa melihat bagaimana kondisi di daerah-daerah itu. Insya Allah ini bisa digunakan juga oleh Pak Ridwan dari Dikti untuk kita memfokuskan apanya laksanakan. Nah, kami di Lampetika sedang memikirkan bagaimana kita ada training center lah gitu untuk para manajer-manajer di para anggota-anggota prodi kita tingkatkan. Lalu dengan yayasan kita bicarakan. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Nah ini faktor pengaruh mutu pendidikan pada bidang kesehatan terhadap peringkat akreditasi. Ya kan? Pertama filosofinya. Pemilik yayasan penanggung jawab ini penting sekali, maka saya katakan ini yayasan ini. Saya sering mendengar rektornya mengatakan, uangnya nggak ada, kami beda dengan PTN. PTS ini uang masuk ke yayasan, kami pimpinan kurang mendapatkan restu. Nah ini harus terobos ini oleh dari segi IDGT atau pemerintah. Harus didorong, ya kan? Nah, persepsi mengenai mutu kurang, kekuatan juga finansial inilah yang tadi katakan. Karena SDM prodi yang bagus berdasarkan research achievement untuk higher education, yang penting sebenarnya SDM nomor 1. Jadi SDM itu penting sekali. Baguskan gajinya harus cukup, kualitasnya harus bagus, kerjanya harus full time, ya kan? Nggak bisa separuh-separuh lagi sekarang. Karena harus mengejar peringkat yang tinggi. Dengan peringkat yang tinggi, maka uang akan datang. Itu yang perlu dipikirkan oleh kita Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan sekedar-sekedarnya lagi, tidak ada lagi. Apalagi kita masuk ke tahun 2 untuk kesehatan ya. SDGs ini peran lulusan kita dan prodi sangat besar sekali. Nah, lalu sistem tata kelola pendidikan PT ini penting sekali dibereskan, bisa updating perangkat pembelajaran, metode dan peralatan. SDM dan upaya pengembangan, sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Pertama kali adalah yang penting SDM. Jadi selalu dikatakan, walaupun programnya bagus, kalau SDM-nya tidak bagus, jangan harapan baik. Karena SDM itu satu, SDM-nya harus berkualitas, kuantitinya cukup, dan juga kesejahteraan SDM itu diutamakan. Karena dengan SDM yang bagus itu, maka kualitas pendidikan akan bagus, jumlah mahasiswa akan bagus, orang akan banyak menyumbang karena bagusnya program itu, dan uang akan datang. Nah inilah barangkali filosofi tujuan sistem rekrutmen. Pembelajaran mahasiswa harus diperbaiki, luaran akademik
produk lulusan juga diperbaiki. Nah, jadi masalah yang sering timbul dalam pendidikan, ya, saya rasa kita berandai-andai ini ya, dan memang kami lihat ini banyak di PTS. Mohon maaf, bukan kita menurunkan, karena saya apresiasi dengan PTS dengan keinginannya untuk memajukan masyarakat melalui pendidikan. Peralatan belajar minim dan kurang memenuhi syarat. SDM dosen turnover-nya tinggi di PTS, tidak ada kepuasan kerja. Motivasi melakukan tridharma minim, produk ilmiah kurang. SDM mahasiswa mutu intake-nya rendah. Nah ini berat ini. Dulu saya pernah pada waktu dulu masih ada SPMB itu, kami pernah SPMB bersama antara PTN dan PTS digabungkan. Kami senang waktu itu 5 tahun berjalan. Saya rasa UISU tuh pernah ikut juga pada waktu yang lalu itu. Kita bisa lihat bagaimana mereka berkembang, lalu C menjadi B dan jadi intake-nya lebih bagus lagi. Motivasi belajar rendah karena perangkat belajar minim dan out of date. Implementasi kurikulum tidak sesuai dengan tuntutan pendidikan profesi. Hasil uji kompetensi rendah dan produk ilmiahnya minim. Nah, ini lagi masalah yang sering timbul nih dalam proses akreditasi tadi. Kalau tadi ini dalam pendidikannya, tapi kalau ini pada akreditasi. Ini juga banyak di PTS kalau saya lihat, sekali bukan menggunakan, tapi saya rasa input PTS juga harus bersama-sama dikelola. Khususnya untuk kedokteran, kalau di luar negeri seluruh PTS atau PTN sama, harus ada tes masuk yang sama. Istilahnya adalah harus mendapatkan input yang besar, yang bagus. Kurang pemahaman tentang borang dan simak. Tes akreditasi terlalu besar, tim akreditasi terlalu besar, cenderung kurang fokus jadinya. Tim akreditasi melibatkan pejabat yang tidak memahami teknis sebenarnya, lebih kepada di struktural ya, untuk mengetahui boleh, tapi tim ini harus tim SPMI-nya harus betul-betul kuat. Anggota tim lainnya kurang percaya diri untuk mengambil keputusan. PAC tim akreditasi pindah keluar dari tim. Begitu dia pindah, berantakan lagi. SPMI-nya berantakan lagi akreditasinya. Oleh karena itu kami setiap tahun sekarang survei sehingga walaupun berubah akan segera bisa teratasi. Tidak memiliki staf IT yang tetap dan kurang pandai. Waktu kita telah habis, Prof. Oh, baik, saya selesaikan sebentar ya. Oke. Upaya yang disarankan dapat dilakukan mengkaji filosofi, mengembangkan sistem penghargaan dosen secara cermat, meliputi mengembangkan sistem rekrutmen masuk baru lebih ketat, mengembangkan sistem monef akademik, mengembangkan sistem penyimpanan dokumen lebih baku, tetapkan personil tim, tetapkan IT, memantau mengupdate data, dan mengikuti kegiatan dalam seminar klinik akreditasi. Baik, saya rasa ini adalah kegiatan kami yang memang kami laksanakan dalam rangka meningkatkan organisasi, ya kami secara internasional terus lakukan, ya kan. Lalu ini juga sekedar mengatakan bahwa kita lakukan perubahan-perubahan yang penting juga semua melakukan dengan baik. Upaya keberlanjutan untuk mempertahankan kualitas prodi. Nah, kita melakukan klinik akreditasi online. Seperti sekarang ini pada bulan ini ada lebih 1.200 wakil-wakil dari prodi yang mengikuti klinik akreditasi untuk akreditasi yang 9 kriteria baru. Saya yakin ini satu spirit yang besar, dan bulan depan sudah ada 1.200-an juga yang mengikuti, dan kita sebelum puasa insya Allah sosialisasi akreditasi bagi prodi yang membutuhkan, menyiapkan kelas konsultasi online bagi yang membutuhkan. Jadi kalau masih ada yang kurang puas, silakan kontak, kita akan adakan konsultasi, ya kan. Jadi bukan konsultan yang kami dengar dibayar ribuan, jutaan, itu bukan. Kata ingin mereka mengerti bagaimana cara isi, bagaimana melaporkan. Jangan sampai ada yang lupa dilaporkan, memantau kualitas pendidikan program studi sudah. Khususnya yang C ini kami ingin dorong yang C ini supaya di Indonesia tidak ada yang C. Sehingga apalagi yang terjadi di luar negeri tidak ada lagi ABC, yaitu terakreditasi. Ya kan? Kalau akreditasinya kurang ya mungkin 3 tahun berlakunya. Akreditasinya bagus ya bisa 8 tahun. Kalau sedang ya 5 tahun. Nah, survei teratur. Nah, simpulannya Bapak Ibu sekalian, inilah
Tujuan akreditasi adalah menciptakan budaya mutu akademik. Penyelenggara pendidikan harian selalu berfokus pada mutu. Dorong PS berubah ke arah pendidikan bermutu. COVID-19 memberikan dampak di berbagai aspek pendidikan, ya, jelas. Tetapan pelaksanaan 2 pendekatan proses akreditasi ini hanya untuk selama masa COVID-19. Implementasi kebijakan kampus merdeka, belajar merdeka perlu didukung dengan menyesuaikan instrumen, kompetensi, asesor, dan pendekatan asesmen. Kami sedang melakukan juga pembelajaran yang lebih baik. Nah, ini laporan terakhir. Sebagai tanggung jawab kami kepada stakeholder, ini adalah sertifikat kami secara internasional, berlaku 10 tahun untuk kedokteran dari WFMA. Lalu kami ingatkan bahwa kami ini sekarang sudah diminta oleh lembaga FK di luar negeri untuk diakreditasi oleh Lampetekes. Ini ada dari Kepulauan Vanuatu, dari Rusia, juga ada sudah banyak sekali agen-agen yang minta untuk karena di dunia ini lembaga akreditasi sudah di-recognize baru 23. Dan ada 20-an yang memang sedang masuk lagi. Sebanyak di Afrika, maupun Amerika Latin yang belum. Jadi. Prof, waktu kita telah habis, Pak. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya terima kasih kepada panitia. Terima kasih. Inilah orang-orang yang telah membantu kita untuk menjaminkan Lampetekes secara internasional. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih panitia, Pak Moderator, Pak Salahuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau berlebihan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan pada Bapak Prof. Usman Hatip Warsa yang telah memaparkan materi implementasi kebijakan akreditasi prodi kesehatan. Dan mohon maaf kami kepada Bapak Ibu peserta luring maupun daring. Untuk sesi diskusi tanya jawab kami tiadakan karena memang waktu yang mendesak. Untuk itu kami kembalikan kepada pembawa acara dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Salahuddin SH selaku moderator kita pada siang hari ini, dan tentunya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Usman Chatip Warsa selaku Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan. Terima kasih banyak Prof atas arahan, atas materi yang diberikan, ilmu yang diberikan kepada kami pada siang hari ini. Semoga Prof Usman sehat selalu di sana dan tidak bosan memberikan ataupun membagikan ilmunya kepada kami yang ada di wilayah Sumatera Utara. Sukses di Ke1. Baik Bapak dan Ibu, boleh kita tepuk tangan untuk Prof Usman. Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Mohon izin kami akan melanjutkan acara kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena waktu telah menunjukkan pukul 10.30 dan saat ini kita sedang berlayar. Sebenarnya dari tadi pagi kita berlayar keliling dan sekarang sudah kembali ke hotel. Jadi nanti izin Bapak dan Ibu kita break sampai break makan siang sampai dengan pukul 2.30. Kembali nanti Bapak dan Ibu ke ruangan aula. Mohon maaf Bapak Ibu, jam 11 kita akan lanjut di aula tempat pertemuan. Jadi sekarang Bapak dan Ibu bisa bersiap-siap, kita akan kembali melanjutkan materi di aula pertemuan setelah acara kita di kapal ini selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti kita akan bertemu di aula dengan narasumber kita Bapak Bapak Dr. Henry Hasiholan Tambunan SEMA. Beliau merupakan Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.